Yang saya lakukan adalah saat itu benar-benar belajar gimana sih memasarkan secara online, apa yang harus kami lakukan, bagaimana membuat konten iklan yang bagus. Ya walaupun sampai saat ini masih jelek ya, dalam belum terlalu istimewa yang saya bikin, tapi gimana cara mempresentasikan produk kita sehingga itu menarik. Satu kata kuncinya adalah kemauan kita untuk belajar. Walaupun sesuatu yang baru, kalau kita mau belajar, insya Allah nanti ketemu jalan keluarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rintania, saya owner Gudeg Manggar Luweng Kayu yang lokasi usaha kami di samping Gamplong Studio, Desa Gamplong, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Jadi awalnya kami Lebaran lalu ingin membuka rumah makan Luweng Kayu di sini, tapi pandemi datang saat finishing rumah makan belum selesai. Kemudian kami beralih menjadi bisnis kuliner juga, tapi bisnis kuliner dengan penjualan marketing online. Saat itu awalnya masih ingin kami pending untuk pembukaan rumah makan, tapi karena di sini banyak tetangga yang membutuhkan pekerjaan, jadi mereka meminta pekerjaan karena udah lama beberapa di antara mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi. Jadi kami membuat usaha rumahan kuliner tradisional Jogja dengan tagline Tombo Kangen Yujo. Betul bahwa saya background pendidikannya teknik elektro, dan saat ini pun saya sebagai dosen di bidang yang sama. Kalau untuk tentang masak, memang hobi saya masak, hobi saya makan, dan sudah 12 tahun kami menggeluti bisnis kuliner untuk kuliner tradisional Jogja. Tapi saat itu belum gudeg manggar, baru gudeg nangka. Usaha kami baru 8 bulan, jadi kami mulai 31 Mei 2020. Jadi 8 bulan, hampir 9 bulan saat ini. Dan alhamdulillah saat ini tergabung bersama kami 180 lebih reseller se-Indonesia dengan pengiriman hampir semua kota besar di Indonesia. Bisnis saya dimulai saat pandemi, di mana saya kembali ke desa, saya hijrah ke Jogja itu di Desa Gamplong. Desa Gamplong terkenal sebagai desa kerajinan Cindramata. Pandemi memukul telak bisnis pariwisata, dan salah satunya kerajinan yang menjadi mata pencaharian banyak warga desa terimbas dampaknya. Banyak yang dari mereka kehilangan pekerjaan, dan saya ingin membuat terobosan, jadi bisnis lain yang bisa berjalan saat pandemi, yang bisa memberikan lapangan pekerjaan banyak orang dan juga bisa memberdayakan warga. Jadi ingin membuat bisnis, menawarkan bisnis yang bisa membuat potensi baru di desa ini. Gudeg itu memang ada dua, gudeg manggar dan gudeg nangka. Yang selama ini banyak dijual dan kita temui itu adalah gudeg nangka. Tapi ada satu gudeg legendaris, yaitu gudeg manggar, yang saat ini pembuatnya juga sudah jauh berkurang, sudah cukup langka, tapi punya keunggulan satu, rasanya yang menurut kami lebih legit, lebih gurih karena berbahan dasar manggar atau bunga kelapa, yang kita tahu kelapa itu mengandung minyak yang membuatnya gurih. Prosesnya jauh lebih panjang, lebih rumit karena kita tahu manggar atau bunga kelapa itu aslinya sepet, jadi dia harus melalui proses tertentu sehingga dia bisa menghasilkan makanan yang enak dan tidak sepet. Kurang lebih 2 hari untuk menjadi
gudeg yang siap santap dengan kualitas dan rasa yang sudah standar kami. Cara masaknya sama, yang berbeda adalah pemrosesan untuk pengemasan dan lain-lain. Kami menggunakan teknologi vakum yang dia harus vakum ketat agar dia bisa bertahan lebih lama. Saya ingin menjadikan kuliner saya bisa diterima oleh banyak lidah di Indonesia. Jadi saya membuatnya tidak terlalu manis, tapi manisnya gudeg kami geser menjadi dari manis saja menjadi manis gurih. Jadi lebih bisa diterima oleh berbagai suku di Indonesia. Ya, kami saat ini juga memproduksi gudeg nangka karena permintaan untuk gudeg nangka frozen terutama untuk keluar Jogja cukup banyak, dan juga kuliner-kuliner tradisional Jogja yang lain seperti ingkung, brongkos iga, oseng mercon, rica entok, dan banyak lagi. Yang itu kami ingin menjadikan kuliner-kuliner kami sebagai tombol kangen Yojo. Jadi obat rindu atas Jogja seisinya. Kalau dari proses memasak nggak ada kendala, tapi yang harus sangat dijaga adalah kualitas bahan. Seperti manggar. Manggar itu kalau terlalu tua, dia nanti hasilnya manggarnya keras, tapi kalau terlalu muda dia nanti juga ada yang hancur. Jadi harus pas. Nah, nanti kalau memang ketemu sama gudeg yang manggar yang cukup, yang dia tidak lolos sortir, akan dibuang oleh quality control kami. Jadi kami produksi itu dengan penjadwalan. Jadi ada misalnya hari ini produksi gudeg manggar yang banyak, tapi lauk-lauk yang tidak terlalu banyak, tapi hari lain juga sebaliknya, lauknya yang banyak, gudegnya yang sedikit. Mungkin per minggu sekitar 100 kilo, 100 sampai 150 sekitar itu. Sebenarnya produk kami itu kan memang hadir saat pandemi, jadi ya memang kami menyiapkan diri untuk bisa menjadi solusi dan harus mencari solusi untuk semua tantangan yang kami hadapi saat berbisnis saat pandemi. Dan alhamdulillah sejauh ini semua penjualan maupun produksi alhamdulillah lancar. Nah, mungkin yang menjadi kendala adalah saat pandemi daya beli masyarakat turun. Nah, ini bisa kita atasi, bisa kita berikan solusi berupa paket promo ataupun voucher yang kami bagikan. Tentu saja untuk menjaga kepercayaan pelanggan adalah dengan layanan dan kualitas produk yang prima. Jadi kami jaga kualitasnya, kami juga berikan layanan yang terbaik. Salah satunya adalah memilih ekspedisi yang bisa secepat mungkin untuk sampai ke pelanggan, juga treatment pada makanan, dan yang penting adalah kualitas dari produk kuliner kami. Kami jaga produk kuliner kami, 1, tanpa pengawet, 2, tanpa MSG, dan 3, dia dimasak dengan cara tradisional menggunakan tungku kayu sehingga aroma dari masakan akan jauh lebih lezat, lebih nikmat. Jadi pandemi datang tentu memberikan dampak yang luar biasa. Salah satunya saya juga mengalami. Rumah makan saya yang sudah berdiri 12 tahun terpaksa kami tutup karena satu, memang kami mutasi di Jogja dan sulit untuk bertahan di gempuran pandemi yang sangat luar biasa ini. Jadi kami harus mencari solusi bagaimana penjualan tetap bagus, marketing tetap bagus, bisa sampai ke pelanggan dengan cara lain, dan kami menemukan itu solusinya dengan digital marketing. Terkait dengan digital marketing, saya benar-benar baru, tidak pernah menggunakan itu dalam hidup saya sebelum saya memulai Luweng Kayu. Dan bahkan medsos saya, walaupun saya 12 tahun sebelum ada Luweng Kayu itu sudah main kuliner, tapi tidak pernah sekalipun medsos saya itu mengandung konten iklan atau apapun yang terkait dengan bisnis saya. Yang saya lakukan adalah saat itu benar-benar belajar gimana sih memasarkan secara online, apa yang harus kami lakukan, bagaimana membuat konten iklan yang bagus,
ya walaupun sampai saat ini masih jelek ya, dalam belum terlalu istimewa yang saya bikin, tapi gimana cara mempresentasikan produk kita sehingga itu menarik. Satu kata kuncinya adalah kemauan kita untuk belajar. Walaupun sesuatu yang baru, kalau kita mau belajar, insya Allah nanti ketemu jalan keluarnya. Support utama dari keluarga, dari suami, anak saya, serta ibu saya, juga saudara-saudara saya. Dan support selanjutnya adalah dari karyawan yang alhamdulillah luar biasa dedikasi mereka dalam bekerja. Dalam waktu singkat sudah bisa bekerja sama dan menghasilkan usaha yang cukup bagus perkembangannya. Selanjutnya pihak-pihak yang berhubungan dengan kami, mitra-mitra kami, sangat berterima kasih kami kepada para ekspedisi, terutama ekspedisi yang bisa mengantarkan paket kami dengan cepat, murah, dan mempunyai kualitas yang bagus. Yang sudah tercapai, alhamdulillah saat ini dalam waktu 8 bulan produk kami sudah bisa keliling Indonesia. Dari awalnya jelajah Jogja sudah berkembang menjadi jelajah Jogja dengan free ongkir, kemudian berkembang menjadi jelajah Jawa, pengiriman ke seluruh kota di Pulau Jawa, berkembang lagi menjadi jelajah Nusantara, pengiriman kami ke berbagai kota di Indonesia, dan walaupun baru sedikit, baru di 2 negara, Saudi dan Hong Kong, kami sudah kirim beberapa kali paket ke sana dan alhamdulillah hasilnya bagus. Kedepan kami ingin memiliki bisnis yang tambah berkembang, yang semakin bermanfaat untuk sebanyak-banyak warga masyarakat maupun untuk pecinta kuliner Indonesia. Oke, usaha apapun yang sedang digeluti, masalah apapun yang sedang ditemui, jangan menyerah. Insya Allah kita akan terus bisa mencari solusinya dan jangan pernah ada excuse untuk menyerah. Jadi kami ini di desa, jauh dari kota, 30 kilo dari kota Jogja, di desa yang cukup masuk gitu ya, pelosok. Kami tetap bisa survive dengan inovasi yang kami lakukan. Alhamdulillah bisa bermanfaat. Nah, kalau misalnya ketemu masalah gimana? Insya Allah kalau kita tawakal dan juga jangan lupakan sedekah. Insya Allah jalan keluar akan dimudahkan untuk kita. Terima kasih untuk Punca Media atas silaturahminya hari ini, sudah berkunjung ke Luwang Kayu dan melihat kegiatan yang ada di Luwang Kayu. Semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih untuk kehadirannya, terima kasih untuk segalanya. Tetap semangat dan mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri.